Wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ini adalah pelaksanaan seminar proposal untuk tahun angkatan 2024 ya mahasiswa S2 Pendidikan Geografi Fakultas Sosial. Dan beberapa mahasiswa sudah lebih duluan seminarnya, dan ini adalah yang kalau tidak salah yang kedua ya, Siti Rani. Iya, Pak. Gelombang keduanya ya. Gelombang kedua, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak Dion. Pak Dion kayaknya udah masuk ini. Sudah, Pak. Assalamualaikum, Pak Dion. Beliau sudah masuk, tapi mungkin masih ada kesibukan, tidak apa-apa. Kemudian selawat beri salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan pertama, izinkan kami selaku pembimbing dan ketua sidang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Dr. Fauzi Iskarni, Pak Ya, Dr. sama-sama. Nofrian yang sudah hadir dalam seminar atas nama Siti Rohani. Nah, mudah-mudahan ini seminarnya berjalan lancar, dan tentunya kepada kedua pembahas ini, Pak Paus dan Pak Dian, kita mintakan nanti masukan-masukan beliau, pertanyaan maupun tanggapan, sehingga proposal ini nanti menjadi lebih sempurna. Tuh. Nah, urutan kegiatan kita, pembukaan sedang berlangsung, kemudian Siti Rohani nanti menyampaikan rencana penelitiannya yang ditampilkan dalam proposal secara ringkas. Kenapa ringkas? Karena ada 4 orang lagi atau 3 setelah ini yang akan menyusul. Ya, ada Napri, ada Yuli Nova, ada Indri, yang akan menyusul setelah Siti Rohani. Jadi kita agak mepet ini, Pak Paus, Pak Dian. Ya. Agak mepet. Waktu yang tersedia untuk masing-masingnya hanya 1 jam. Ini sudah terpakai lebih kurang 8 menit. Oleh karena itu, Siti, kita kasih waktu untuk memaparkan proposalnya lebih kurang 15 menit. Ya, oke Siti? Jadi yang ringkas-ringkas saja. Nah, demikian yang perlu kami sampaikan, dan silakan kepada Siti untuk menampilkan proposalnya atau PPT-nya. Silakan. Terima kasih, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon us all. Good afternoon. The Honorable Professor Dr. Safri Anwar, MPD as Supervisor, the Honorable Dr. Paus Iskarni, MPD, and Mr. Nofrian, SPD, MPD as examiners of the proposal exam. In this special occasion, let me introduce myself. My name is Siti Rohani. I'd like to thank the supervisor and examiners who have given me an opportunity to present about my proposal thesis with the title, The Use of Literacy-Based Assessment to Improve Critical Thinking Skill of Student in Senior High School Number 3 Tebing Tinggi Barat. My subject, well, my proposal thesis consists of 3 chapters. The first, introduction, second, theory review, and the third, research methods. The background research. Critical thinking is a 21st century skill that students must have. At Senior High School Number 3, Tebing Tinggi Barat, students' critical thinking skill are lacking. Student lacks of understanding of current issues as indicative of this. Additionally, students' difficulty to read and understand the text. According to the result of the 2024 Assess AKM, or in Bahasa Assessment Kompetensi Minimum, which indicate a moderate level of literacy.
Critical thinking skill can be associated with high-level thinking skill or HOTS. Based on this background, several problems can be formulated as follows. The first, how critical thinking skill of student at senior high school number 3 Tebing Tinggi Barat. The second, how to implement literacy based on HOTS assessment in geography learning to increase students' critical thinking skill at senior high school number 3 Tebing Tinggi Barat. And the third, how much did the use of literacy-based HOTS assessment in learning activities improve student critical thinking skill in each cycle? The purpose of research. The first, improving students' critical thinking skill at senior high school number 3 Tebing Tinggi Barat. The second, implementing literacy-based HOTS assessments to improve critical thinking skills of students at senior high school number 3 Tebing Tinggi Barat. And the third, analyzing how far which student critical thinking skill improve in each cycle following the use of the literacy-based HOTS assessment in learning process. The benefit of research. The first, theoretical benefit. The study contributes to our understanding of the effectiveness of literacy-based HOTS assessment in education and how it affects the development of critical thinking skill at senior high school number 3 Tebing Tinggi Barat. The second, practical benefits are for student, for teacher, and for school. For student, by the use of literacy-based HOTS assessment in classroom learning activities, this research helps to increase student interest in reading, which in turn might impact their critical thinking skill. For teachers, the goal of this research initiative to assist teachers in developing literacy-based HOTS assessment instrument that may be applied to lesson planning. For school, the research findings are meant to assist teachers in developing literacy-based HOTS assessment instrument. The next, theory review. The first, HOTS assessment. Because indicators and learning objectives are important in the field of education, the creation of HOTS assessment tools includes indicators that make reference to Bloom's-Ravis taxonomy. The second, literacy. Nurul Iman on 2022 define literacy is a set of real skills, especially skill in reading and writing, that are independent of the content in which the skills are acquired and who acquires them. The third, critical thinking skill. Abdullah on 2013 defines critical thinking as a process of thinking with the aim of making accountable decisions about what to believe and what to do. The relevant research, the first is Ahmad Lestari on 2020. The study shows that the application of HOTS instrument can help students in developing analysis and synthesis capabilities. Second, Kusumawati and Junaidi in 2022, the study found that the model problem-based learning, or PBL, that integrates HOTS can increase student engagement. The third, Irfan Ibrahim on 2021, the study emphasized the importance of HOTS in critical pedagogy, in which students are encouraged to think deeper. The last, Siti Aisyah on 2020, this study shows that the HOTS instrument effective in assessing student critical thinking skill. Description of conceptual framework. Critical thinking is one of the 21st century competency and skill. It should be ideal for students to have a good critical thinking. Actually, student critical thinking skill are lacking. As an alternative, I use a classroom action research, which goes on in many cycles, to integrate literacy-based assessment to integrate literacy-based HOTS assessment into learning activities.
Soon after this activity, it will be expected the student at Senior High School number 3 Tebing Tinggi Barat will have improved critical thinking skill. The research methods. Type of research is classroom action research using the Kurt-Lewin model. The research setting. The research takes place at Senior High School number 3 Tebing Tinggi Barat. It is planned that the research will be undertaken during the even semester of the 2024-2025 academic year. The research subject of the study is a student of the 11th grade at Senior High School number 3 Tebing Tinggi Barat. There are 4 steps in Kurt-Lewin classroom action research model. The first, planning, action, the observation and reflection. This data collection technique and tools. Using a observation sheet as an observation technique. Second, using a interview guidelines as a interview technique. The third, using a test instrument as a test technique, and using a camera for documentation. Type of data and source of research data. Data type is primary data from observation, interviews, and learning outcome data. Data source obtained from informant, namely students. Data analysis technique are qualitative and quantitative descriptive data. The qualitative data in this research was obtained from observation sheet and interview. And the quantitative data in this research was obtained from student learning result using the HOTS assessment instrument, which was carried out in each cycle. Research procedure conducted in several cycles. Each cycle includes planning, implementation of action, observation, and reflection. The research target. The author implemented it through class action targeting 80% of the number of students. And the research of collaborator is Apriani SPD, who is colleague at Senior High School number 3 Tebing Tinggi Barat. The Honorable Examiner and Supervisor from Chapter 1 to Chapter 3, I presented every topic in my proposal thesis. I truly appreciated your attention and I'm sorry for any mistake that occur, and I would appreciate any feedback from examiners and supervisor to make my thesis proposal better. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Terasa di Malaysia juga rasanya. Rasa-rasa di Malaysia rasanya mendengar Siti bahasa Inggris juga. Bapak. Jadi good performance ya by Siti with the title of the topic of the research, the use of literacy based on saya dibesarkan ini literacy based host assessment ya. Mana topik yang tadi itu Siti juga tampil. Nah, ini. Sebentar, Pak. Jadi penggunaan literasi ya. Berbasis literasi berbasis asesmen HOTS berbasis literasi, Pak. Asesmen HOTS berbasis literasi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya pada siswa kelas 3 tebing tinggi. Kelas 11, Pak. Ya, kelas 11. Junior high school teaching tinggi ya. Oke.
I think that's good performance by Siti, then thank you because you perform it by using English, speaking by using English ya, bahasa Inggris. Bapak banyak tidak tahu tadi itu apa yang Siti sampaikan, tapi kira-kira mengira-ngira ya bahwa Siti sudah menampilkan aspek background-nya, ya, the purpose of the research, theory, kemudian the methodology. I think that's good. Okay. Before we give the time give it to Pak Paus dan Pak Noktion, I think it will be better if the first chance we give to the student to ask some questions, maybe for Siti. How many persons in this time we hear? There is Elsa Diana, Etika, Diana, ya, Nur Sabani. Jadi before we give to Pak Paus dan Pak Dion, please student first, ya, student first. Maybe students have some questions, ya, untuk Siti, silakan. Silakan. Ada Adika Bestari, ada Elsa, ada Etika, Indiana. Siapa lagi nih? Nafri, silakan. Waktu untuk mahasiswa dulu. Pertanyaan-pertanyaan atau penyempurnaan. Silakan kalau ada mahasiswa yang ingin menanggapi. Halo? Ada? Itu pada diam semua. All of us silence, ya. Silent is mean setuju. Ya, oke. Kalau tidak ada dari mahasiswa, silakan Pak Paus Iskarni atau Pak Dion lebih duluan. Ya, boleh. Silakan. Silakan Pak Paus, Pak Dion. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Paus. Ya, baik, Bro. Pak Dion. Ya. Nah, Pak Salam, Dion masih Pak. Sehat, Pak. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Makasih, Prof. Ya. Pak Dion, dan selamat untuk saudara Siti Rohani, ya. Tentunya kita berharap juga mahasiswa kita yang lain untuk bisa, bagi yang sudah tentu ya, bagi yang belum supaya segera menyusul gitu ya. Baiklah, saya sederhana aja pikiran saya, atau kalau ini tuh nanti pikiran saya yang terbalik, mari sama kita luruskan kan begitu ya. Siti Rohani ya. Iya, Pak. Kalau saya melihat dari judul ini, penggunaan penilaian HOTS berbasis literasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA Negeri 3 Tebing Tinggi Barat, ya. Iya, Pak. Kalau saya berpikir justru terbalik gitu ya, pikiran saya terbalik dari adanya ini. Jadi kalau setuju dan coba dipikirkan, misalnya dibuat ini, ya, ini ada hipotesis kayaknya, ada ya? Ada, Pak. Oh ya. Ada hipotesis. Jadi hipotesis itu mana nanti yang mana variabel X-nya dan mana variabel Y tentu harus jelas. Hipotesis satu. Nantilah kita lihat di situ. Tapi terkait dengan judul ini, bagaimana kalau judul ini dibalik, dirubah?
peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan atau menggunakan penilaian HOT. Ya, yaitu penilaian HOT ya. Iya, Pak. Ah, jadi kita balik judulnya itu ya, dimulai dari upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan penilaian HOT berbasis literasi. Kan gitu kira-kira harinya ya. Jadi upaya meningkatkan apa tadi itu berpikir kritis dengan menggunakan HOT. Ini juga yang saya yakin yang dimaksud Sianu seperti itu juga, tetapi kalau menurut saya bahasanya kurang wah gitu ya. Itu menurut saya, tapi coba dipikirkan. Ya, Jadi baik, Pak. itu saran yang pertama. eh, Kemudian pada berikut ada saya lihat di sini. Siapa sebetulnya yang melakukan penilaian HOT itu? Gurukah atau siswa? Eh, yang melakukannya siswa, Pak. Yang Siswa. sebagai subjeknya, Pak. Misalnya identifikasi masalah gitu ya. Siswa masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan penilaian HOT berbasis literasi. Iya, Pak. Siswa yang melakukan penilaian. Siswa yang melaksanakannya, Pak. Ah, Yang melaksanakan. Bagaimana kira-kira siswa melakukan penilaian HOT itu apa ya? Maksudnya siswa itu yang mengerjakan soal itu nanti, Pak. Kalau Mengerjakan, soal tentu kalau soal tentu siswa iya yang mengerjakan. yang mengerjakan. Tapi kalau yang Tapi penilaian penilaian HOT itu gimana sebetulnya penilaian HOT itu sehingga ada ini sangat penting saya kira apa ya masalah yang teridentifikasi oleh Anda ini sangat penting ya. Identifikasi yang ketiga, siswa masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan penilaian HOT berbasis literasi. Coba diberi penjelasan dulu ke Pak, bagaimana sebetulnya penilaian HOT itu. jadi siswa di SMA saya itu Pak masih mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal-soal yang berbasis HOTS gitu Pak. Ringkasnya. Soal-soal HOTS yang berbasis literasi. Enggak, yang menilai itu siapa? Guru Pak. Bagaimana hakikat penilaian HOT itu sebetulnya? Ketika kita dalam Siswakah yang memberikan bobot terhadap jawaban siswa atau tetap guru? guru Pak, Guru. Jadi ya, bagaimana status daripada penilaian di situ? penilaian itu digunakan sebagai instrumen untuk asesmen apa namanya asesmen Enggak, asesmen gini apa Siti? Saya berpikir yang memberi penilaian itu adalah ya tentu yang menilai itu adalah guru yang apa namanya melihat pekerjaan daripada siswa. siswa tentu guru kan gitu ya. Iya Pak. Sekarang dalam pikiran ini kalau saya menangkap daripada rangka pikir Anda yang penilaian itu adalah siswa. Mana apa yang salah? Saya yang salah pikir atau gimana gitu ya. Penggunaan kalimat saya yang salah Pak. Tapi Oh, maksud saya guru yang yang melakukan penilaian itu Pak, yang memberi bobot penilaian terhadap siswa tersebut Pak. tetap guru yang memberi penilaian terhadap pengerjaan HOT. Iya, HOT itu apa? HOT itu apa? kemampuan berpikir tingkat tinggi Pak. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi yang menilainya tentu bukan siswa, kan Iya gitu Pak. ya, Iya Pak. tetapi tetap guru. Jadi itu supaya tidak keliru pemikirannya yang membaca ya. Saya pikiran saya dari apa tulisan Anda ini yang menilai itu adalah guru. Siswanya begitu. Jadi tolong dibahas. Kemudian yang ketiga,
Di sini ada hipotesis, kalau saya tidak salah. Pada halaman berapa ya? Ada hipotesis. Hipotesis eh, pada anu ke berikut ya. Pada bab 2 ya, Iya, Pak. hipotesis penelitian. Nah, hipotesis itu coba coba jelaskan lah, beri dulu penjelasan apa bagaimana maksud daripada hipotesisnya si Siti ini. Maksudnya, Pak, jika nanti penilaian HOTS itu yang berbasis literasi tadi diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, Pak, apabila diterapkan dengan baik dan benar, maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di SMA Negeri 3 Tebing Tinggi Barat, Pak. Jadi begini ya, kalaupun mungkin maksudnya relatif sama, tapi biasanya dalam penyusunan hipotesis itu ada hipotesis H0, H1 dan ada H0 kan begitu ya. Iya, Pak. Ah, saya tidak tahu pada ini penilaian-penilaian ketika apa berlaku seperti itu, saya kurang paham betul ya gitu ya. Tetapi biasanya dalam penyusunan hipotesis itu menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih, variabel X dan variabel Iya. Y kan gitu ya. Jadi penyusunan hipotesis itu kalau Anda tiga perumusan masalah, hipotesisnya juga biasanya tiga. Ya, biasanya begitu. Kalau Anda menyatakan di sini, mana ini karena nanti dilengkapi juga dengan apa ya kajian teori yang cukup gitu ya, Iya, Pak. supaya betul-betul apa namanya bisa menyusun hipotesis. Jadi kalau kalau apa rumusan masalahnya misalnya dua, mana yang bisa dihipotesiskan? Jadi dalam penyusunan apakah dengan semuanya pakai hipotesis atau tidak? Ya itu perlu juga dinyatakan misalnya, sehingga dalam penyusunan hipotesis ini Anda hanya misalnya menghipotesiskan satu dari dua rumusan, yang mana yang Anda yang dihipotesiskan misalnya, ya karena tidak semua apa tadi itu kalau dia apa namanya tidak menunjukkan hubungan seperti tadi ya, semacam sebab akibat, seperti ketika kita diskusi di dalam apa namanya metode apa ketika kita diskusi dengan Prof. Safri menyangkut dengan teori di dalam penelitian kan gitu ya. Iya, Pak. Ujung-ujungnya kan kalau dalam proposal seperti ini teori itu termasuk dia berperan dalam merangkai pemikiran untuk penyusunan hipotesis gitu. Jadi oke lah kalau misalnya satu hipotesisnya, rumusan masalah yang mana yang Anda hipotesiskan dan Yang bagaimana jelas keterkaitan variabel pada hipotesis itu. Ada hipotesis satu dan ada hipotesis nol. Ya, itu biasanya berlaku di dalam apa penyusunan hipotesis. Itu yang saya bilang, apakah memang pada PTK seperti ini berlaku juga itu, ya saya kurang paham betul. Tetapi yang berlaku umum ya seperti itu. Jadi ada tiga pikiran saya untuk Siti ya. Pertama, kalau misalnya Anda nanti berpikir pikiran kita relatif sama, bagaimana kalau dibalik judul ini menjadi seperti yang apa sebutkan tadi gitu ya. Iya, Pak. Silakan didiskusikan. Kemudian ya pertanyaan tadi yang apakah siswa yang memberikan penilaian di dalam waktu itu atau yang ketiga menyangkut dengan penyusunan hipotesisnya ya, rumusan yang mana yang Anda hipotesiskan. Kalau dalam rumusan masalah semuanya menunjukkan hubungan antara X dan Y, itu boleh, itu bisa dihipotesiskan. Tapi kalau deskriptif sifatnya ataupun mungkin hanya penggambaran daripada satu apa mungkin pada hipotesis apa rumusan Anda mungkin dapat tidak semuanya yang bisa dihipotesiskan. Tapi mana yang bisa dihipotesiskan silakan dan ikuti bagaimana format dalam penyusunan hipotesis itu. Gitu ya. Kemudian di dalam penyusunan hipotesis itu teknik uji anunya untuk pembuktian hipotesisnya bagaimana itu?
Kan TK ini kan terdiri dari beberapa siklus, Pak. Cuman kan kita belum Mm-mm. tahu nanti kondisinya apakah terjadi dua siklus atau tiga siklus. Tapi yang Siti rencanakan, kemarin sudah konsultasi juga sama Pak Syaf untuk melakukan Ya, T-test untuk menguji sejauh mana signifikan hasil rata-rata belajar yang didapat dari eh, asesmen tadi, Pak. Jadi kalau ya, seandainya terjadi dua siklus, misalnya nanti cuma dua siklus sudah tercapai research targetnya, rencana Siti cuma memakai uji beda menggunakan T-test, Pak. ya. Kalau Itu yang saya misalnya, maksud. Tetap, ya sudah cukup kiranya. Itu yang saya maksud ternyata tadi itu. Jadi jelas di dalam ini kan kerangka ya, ya Pak, kerangka pelaksanaan penelitian begitu. Bagaimana membuktikan hipotesisnya dengan uji apa kan gitu ya. Kalau toh memang pikirannya seperti itu silakan. Kalau toh misalnya bisa membedakan bagaimana itu perlakuan seperti ini bisa menunjukkan signifikansi kan kan itu yang penting gitu ya, ya, signifikansi daripada perbedaan itu atau perubahan ya dengan perlakuan tadi. Jadi di dalam manukan berikutnya tentu sudah harus jelas gitu bahwa ini untuk pembuktian hipotesis kan begitu ya di dalam penyusunan ini dilakukan pengujian seperti ini dengan menggunakan teknik analisis apa kan kan begitu gitu. ya Pak. Oke, saya kira halo Prof, saya kira itu pikiran saya untuk kita siapa Siti Rohani gitu. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Proses Karni. Ya, Eh, Prof. Ya, Walaupun ada 3 diskusi dari Pak Paus, tapi saya kira itu diskusi yang sangat penting. Tapi sebelum itu kita minta ke Pak Dion, eh, sebelum kita komentari lah nanti ya, mana tahu nanti ada yang beririsan pikiran-pikiran Pak Paus dengan Pak ya, Dion. ya. Silakan Pak Dion. Assalamualaikum Pak Dion. Waalaikumsalam Pak. Nah, ya. Silakan Pak Dion. Terasa goyang sebentarnya Pak ya? Oh iya, Sedikit. Pak Dion di Apa mana? tuh Pak Dion? Terasa goyang Goyang, sedikit ya di lantai goyang. ya sedang di lantai 4 Fis. Oh, Oh, kalau lantai 4 iya begitu. Kami lantai bawah. Oke. Yang kita hormati Bapak Profesor Syafri, Pak Dr. Paus Iskarni dan ya mahasiswa semuanya. sama-sama. Eh, Siti Rohani masih di dalam ya? Masih. Bisa Masih dengar Pak. suara Bapak ya? Dengar Pak. Oke. Ah, Tadi karena pengantarnya pakai bahasa Inggris ya, jadi Bapak mau pakai bahasa Inggris juga nanya dikit ya, boleh ya? Pakai bahasa Indonesia aja Pak. Ah, agak satu pakai bahasa Inggris lah ya, biar keren gitu ya. Ya, biar grade 1. Oke, Siti Rohani. Ya Pak. Uh, this proposal will will find the data about the hot and critical thinking ya. So one of the additional variable is literacy. I want you explain us what is difference between hot assessment and literacy and how to implement it to geography learning. Nah, coba Siti jawab dulu yang itu. Bagaimana perbedaan? Baik Pak. Rencananya saya mau menerapkan Pakai eh, bahasa Inggris lah. Hmm. hmm, I will use the literacy based HOTS assessment uh, in learning activities. In learning activities, uh,
Uh, to improve ke critical thinking student, Pak. Oke, Indonesia. maksud Bapak itu kan ada literasi, ada asesmen berbasis HOT. Itu maksudnya apa gitu? Jadi biar variabelnya jelas dulu. Wujud yang Siti Rohani maksudkan itu apa? Itu dulu. Penilaian HORS itu menggunakan taksonomi belum revisi Anderson, Pak. Dia menggunakan apa namanya di menggunakan apa namanya menggunakan tidak semua kriteria, Pak, di C4, C5 dan C6, Pak. Terus literasi itu saya akan menyajikan teks dalam penilaian HORS tadi, Pak. Mute, Pak. Menggunakan apa tadi? C berapa? C4, C5 dan C6, Pak. Sekarang Pak tanya ya, kira-kira yang bisa meningkatkan hasil belajar itu apa? Prosesnya atau alatnya? Oh, alatnya, Pak. Kalau di Hmm? penelitian saya, Pak. Apanya? Alatnya, Oh, alatnya. iya. Penilaian HORS-nya. Tapi saya terapkan di kegiatan proses pembelajaran, Pak. Bukan sebagai evaluasi. Jadi assessment for learning, Pak. Assessment for learning. Iya, Nah, ini barangkali Bapak perlu apa ya? Tadi ya, karena dia berbahasa Inggris, jadi agak bias maksudnya ya. Jadi, biasanya orang menggunakan proses ya iya, untuk Pak. meningkatkan hasil belajar. Ya, proses itu apa? Bisa metode, bisa model ya, Model. Iya, atau Pak. penggunaan media. Nah, kalau ini kan asesmen ya, alat ukur dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan hasil belajar. Iya, Pak. Iya kan? Iya. Nah, mari kita lihat kira-kira the use of literacy based hot assessment ini kan asesmen hot berbasis literasi gitu ya. Soal berupa cerita katakan begitu ya. Iya, Pak. Nah, asesmen itu kan setelah orang belajar, ya kan? Iya, Pak. Nah, kenapa dia di judgment sebagai proses? Nah, ini yang barangkali Bapak perlu eh, pemahaman bersama ya. Karena nggak mungkin dengan tes hasil belajar untuk meningkatkan hasil belajar ya, sulit rasanya. Karena untuk meningkatkan hasil belajar itu biasanya proses belajar. Contoh, penggunaan model case-based learning gitu ya, untuk meningkatkan critical thinking bisa. Tapi kalau menggunakan tes hasil belajar dengan tes pola literasi berbasis literasi, apa iya asesmen bisa meningkatkan hasil belajar? Bukankah asesmen itu alat untuk mengukur hasil belajar? Jadi asesmen ini, Pak, kan ada tiga tuh, Pak. Saya menjadikan ini sebagai asesmen for learning atau asesmen formatif yang tujuannya itu untuk perbaikan dalam Yang proses namanya pembelajaran. asesmen itu pasti setelah pembelajaran kan? Iya, Pak. Iya kan? Yang Siapa nanya? Menilai itu kapan? bisa diproseskan, Pak. Di proses pembelajaran ada assessment of learning, for learning, and as learning itu, Pak. Ya, Saya dalam pembelajaran itu maksudnya dalam satu blok materi kan. iya, Pak, di kegiatan inti maksudnya, Pak. Rencananya gitu. Dalam kegiatan inti di asesmen. Iya, assessment for learning berarti, Pak, untuk eh, apa namanya? Mengukur proses pembelajarannya, Pak. Oh, Bukan sebagai asesmen asli apa asesmen formatif, Pak. Formatif
Iya, Bapak bisa menangkap ide Anda ya, tapi kayaknya kalau judul ini nggak bisa kayak apa ya? Pembaca Anda bisa salah tafsir ya. Oke, Pak. Pertama itu logikanya adalah asesmen setelah belajar orang baru bisa diakses kan. Kalau Anda mengakses menilai orang sambil belajar berarti itu proses. Kalau Iya, Pak. proses berarti bukan asesmen namanya. Oke, Pak. Kalau asesmen full learning atau asesmen formatif itu kita menilai anak tapi prosesnya masih berlangsung. Contoh, tujuan ini dicapai dalam 3 atau 4 kali pertemuan. Maka kita nggak nunggu pertemuan keempat untuk menilai anak, tapi selesai pertemuan satu kita nilai. Apa yang baik kita ambil, apa yang jelek kita kurangi. Selesai pertemuan dua. Jadi sebelum mereka sampai kepada terminal pertama, mereka udah mendapatkan 3 kali asesmen. Nah, kalau ini kan Siti menjadikan asesmen itu dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan itu. Jadi barangkali di sini yang perlu dipertajam ya. Karena atau mungkin kalau bahasa Indonesia ini apa ini? Atau mungkin terjemahnya kali yang kurang pas ya. Penggunaan penilaian HORS berbasis literasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, ini. Jadi kata-kata asesmennya ini yang bikin multi tafsir jadinya ya. Ya, oke. Ya, itu saran Bapak ya. Jadi karena judul ini menggambarkan keseluruhan yang akan kita lakukan. Jadi kalau menggunakan asesmen, kalau pikiran Bapak sederhana, asesmen itu pasti setelah orang belajar. Ya. Baik. Kalau menilai orang sedang belajar, itu berarti mengobservasi ya. Nah, bisa juga, tetapi jangan gunakan kata asesmen. Kan ada juga, ini kan kata Anda ini kan literasi. Anda menghadirkan soal-soal berbasis masalah, soal-soal Iya, yang ada ceritanya kan itu kan. iya, Pak. Nah, itu bagian dari katakanlah latihan. Berarti itu lebih ke case-based learning, bukan asesmennya yang Anda tuju. Jadi Anda menggunakan kasus-kasus di dalam pembelajaran, case-based learning, lalu tujuannya nanti untuk meningkatkan critical thinking. Kalau sebatas pemahaman Bapak begitu ya. Kalau menggunakan asesmen seperti yang dimaknai dalam proposal ini untuk menginginkan rasanya kok atau mungkin apa ya pemahaman Bapak yang terbatas. Oke, jadi barangkali itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Tentu ketika judulnya kita kritisi, tentu sampai ke belakang tentu harus kita sesuaikan ya. Oke, demikian Pak Prof, Pak Paus, saya kembalikan Ya, ke Pak Prof. ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dian. Ya Pak. Jadi diskusi Pak Dion, Pak Paus sebetulnya sama pada hakikatnya itu ya. Ada yang meragukan. Kalau tidak salah waktu bimbingan eh, begini Siti. Ya, Memang Pak. betul itu apa yang ditanyakan oleh Pak Dion. Harus kita luruskan cara berpikir. Kalau cara berpikirnya atau apa namanya hubungan antar variabelnya ini sudah oke itu yang lain-lain itu nurut itu ya Pak Pos ya. Ya, ya. Jadi cara basic basic berpikirnya dulu yang mau kita luruskan itu. Yang jelas itu eh, Siti mau meningkatkan kemampuan berpikir kritis kan gitu. Iya, Pak. Nah, kemampuan berpikir kritis dulu ya. Kemampuan berpikir kritis itu Siti nilai menggunakan apa itu? Penilaian HORS berbasis Asesmen literasi. penilaian penilaian HOT ya. Iya, Pak. Kan gitu. Kemampuan berpikir kritis anak itu dinilai menggunakan lembar penilaian atau instrumen yang berbasis HOT. Itu. Iya, Pak. Nah, jadi HOT HOT itu semacam alat untuk menilai kemampuan berpikir kritis. Jadi dia satu satu rumah itu. Satu dia variabelnya itu. Bagaimana melihat kemampuan berpikir kritis siswa? Nah, ini alat ukurnya. HOT ya. Iya, Siti?
Gitu Iya, Pak. rasanya dulu. Iya, Pak. Nah, nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Dion. Untuk meningkat kemampuan berpikir kritis itu apa? Ya, jadi bukan instrumen berbasis hot itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis itu alat, hot itu Alat. ya kan literasi atau literasi berbasis hot itu alat untuk mengukur kemampuan kritis. Berarti ada satu variabel yang hilang, yang belum nampak. Nah, ya kan? Kan ada variabelnya itu. Jadi eh, bukan penilaian berbasis hotnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, tapi penilaian berbasis hot itu sebentuk instrumen untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Nah, sekarang variabel untuk meningkatkan kemampuan kritis ini apa? Nah, begitu duduknya tuh, ya kan? Iya, Pak. Variabelnya. Nah, variabel velocity itu adalah menggunakan apa namanya tadi? eh eh, apa namanya? Assessment Evaluasi. eh, instructional apa namanya? Penilaian selama proses pembelajaran kan itu. Iya, Pak. Ada penilaian di awal, ada penilaian di pertengahan, ada penilaian di akhir kan begitu. Iya, Pak. Ya, ya itu prosesnya, ya kan? Jadi prosesnya itu yang ditanya Pak Dion. Untuk meningkatkan PTK ini memang peningkatan proses. Jadi bagaimana Siti mengemas pertanyaan-pertanyaan tes formatif, ya kan? Sebelum, pada saat, dan sesudah apa itu. Nah, itu yang proses. Itu yang proses. Ya, yang dimaksud Pak Dion tadi, itu yang proses. Jadi cara Siti mengemas pertanyaan-pertanyaan atau selama proses pembelajaran mulai di awal, kan ada pertanyaan-pertanyaan di awal, pertanyaan-pertanyaan di pertengahan ya, Iya, Pak. pertanyaan-pertanyaan di akhir. Tindak itu berupa tindakan itu. Tindakan itu yang nanti Siti perbaiki dari siklus ke siklus, ya kan? Untuk melihat kemampuan berpikir kritis anak, gitu. Nah, untuk melihat kemampuan berpikir kritis anak itu menggunakan soal berbasis hot, literasi hot itu. Nah, jadi ada 3 pekerjaan Siti sebetulnya. Yang pertama, Siti setiap pembelajaran itu di awal ada pertanyaan-pertanyaan penilaian-penilaian. Di pertengahan ada penilaian-penilaian kegiatannya, tindakannya apa-apa saja. Di akhir apa gitu kan. Nah, Iya, dengan tindakan-tindakan Siti di awal, di pertengahan, di akhir tadi itu, maka lihat nanti kemampuan berpikir kritis anak di akhir dengan menggunakan soal berbasis hot. Pak. Kan itu maksudnya enggak? Iya, Pak. Misalnya dulu begitu. Nah, itu. Jadi misalnya kan ada istilah free test, ada atau istilahnya Post-test. post test. Tapi kalau di dalam sistem instruksional istilahnya assessment instructional system itu kan ada sekarang pertanyaan-pertanyaan di awal pemantik, pertanyaan pemantik gitu ya. Kemudian di pertengahan itu pertanyaan-pertanyaan pengulangan terhadap apa yang kita ajarkan. Di akhir ada semacam pertanyaan keseluruhan dari apa yang kita sampaikan. Kan begitu? Itu kan berupa tindakan itu. Iya, Pak. Kan tindakan itu. Nah, itu tindakan. Nah, jadi itu apa namanya itu? Tindakan kita di 3 periode waktu itu. Selama itu. Nah, itu nanti yang akan menjadi proses itu. Dan mau Siti rekayasa atau perbaiki setiap siklus. Cara-cara pertanyaan, cara Siti bertanya atau apa itu. Ya. Nah, Iya, Pak. lalu nanti nilailah di akhir
kemampuan berpikir kritis anak itu menggunakan soal berbasis HOT. Nah, kira-kira itu jalan pikirannya Pak Dion, Pak Paus di awal Ya. gitu. Mungkin Pak Dion mohon dibantu kira-kira apa namanya itu. Kan ada guru di awal itu dia memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, menelusuri pemahaman awal atau pemahaman dasar siswa sebelum kita sampai ke materi begitu. Kemudian di pertengahan ada pertanyaan-pertanyaan guru terhadap siswa berkaitan dengan apa yang barusan dia pelajari atau diajarkan. Kemudian di akhir nanti ada pertanyaan keseluruhan semacam apa namanya post testnya itu. Nah, post testnya itu nanti menggunakan soal berbasis HOT tadi gitu. Nah, jadi prosesnya itu di situ itu tadi itu di awal, di pertengahan, di akhir itu ada asesmen prosesnya gitu. Asesmen, ada kegiatan-kegiatan pertanyaan-pertanyaan ke siswa. Jadi assessment before instruction, assessment during instruction, assessment after instruction. Kan begitu. Nah, itu namanya apa itu? Bapak lupa itu. Assessment in instructional system. Jadi assessment dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Kira-kira. Nah, jadi Pak Dion, halo Pak Dion. Iya, Pak Pak. Dion. Iya, Pak. Ya, jadi menurut hemat Bapak begini. Jadi tindakannya itu ketika dia memberikan pertanyaan di awal, pertanyaan di pertengahan, pertanyaan di akhir. Jadi kan ada namanya assessment before instruction, assessment during instruction, assessment after. Itu berupa tindakan-tindakan di mana guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik di awal, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran yang sedang diajarkannya di pertengahan, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, disitulah prosesnya sebetulnya. Nah, yang mau direkayasa di dalam tindakan ini adalah bagaimana cara bertanya guru itu gitu. Ya, nanti kalau misalnya cara bertanya seperti ini, lalu dilihat kemampuan berpikir kritisnya di akhir menggunakan soal berbasis HOT. Nah, seperti itu. Soal berbasis HOT. Jadi betul yang Pak Dian pertanyakan itu, di mana prosesnya gitu. Jadi bukan instrumennya yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis, bukan. Tapi instrumen berbasis HOT itu untuk mengukur kemampuan kritis siswa. Nah, sedangkan proses tindakannya itu ketika guru mengajukan, membuat pertanyaan-pertanyaan ya di awal, di akhir, di pertengahan, di akhir. Nah, seperti itu kira-kira diskusinya waktu itu. Oke. Nah, Baik, ya, Pak Prof. Ya, jadi tinggal nanti Siti mencari apa nama prosesnya, Prof ya. ya itu. Bapak lupa itu yang Bapak sarankan ke Siti. Bapak pernah mendengar istilah, tapi lupa gitu. Apa strategi bertanya selama proses pembelajaran. Nah, itu maksudnya. Iya, Jadi penggunaan strategi bertanya selama proses belajar itu, strategi bertanyanya itu ada pertanyaan di awal, ada pertanyaan pertengahan, ada pertanyaan di akhir. Nah, itu. Yang iya, Bapak ingat itu adalah assessment before instruction, assessment, tapi secara akumulatif namanya itu apa gitu. Itu yang diminta ke Siti waktu itu. Nah, sedangkan untuk mengukur kemampuan berpikir kritisnya digunakanlah lembar penilaian atau asesmen berbasis HOT itu, atau instrumen berbasis HOT seperti itu. Nah, oke. yang menggunakan literasi. Seperti itu polanya Pak Dian waktu itu.
Oke, baik Hmm. Bapak. Makasih Pak. Ya. Ya. Oke, Siti, bisa paham Siti itu ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Itu mungkin termasuk strategi bertanya, ya. Strategi mengajukan pertanyaan, apalah namanya prosesnya dalam pembelajaran. Nah, mari kita semua beri. Dan seperti itu juga Pak Paus Iskarni, Pak Paus. Ya, baik. Ya, Bro. Jadi yang membuat apa namanya lembar penilaian berbasis SWOT itu memang guru, tapi yang menjawabnya siswa. Hmm. Menjawab siswa. Dari jawaban siswa itulah nanti kelihatan apanya, kelihatan kemampuan berpikirnya. Nah itu bagaimana Siti kira-kira paham Siti itu? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Lebih lanjut nanti kita diskusikan lah ya. Iya, Yang Pak. penting apa yang ditanyakan oleh Pak Paus dan Pak Dion itu sangat berharga sekali itu. Dari nanti kita coba pikir-pikir atau kita cari variabel yang tadi itu apa namanya gitu kan. Jadi yang penting lagi dapat penekanan bahwa untuk meningkatkan kemampuan ada proses yang dilakukan guru dalam pembelajaran kan gitu. Nah, Iya, itu yang Pak. penting dapat penekanan karena memang PTK itu memperbaiki proses ya. Nah, oke. Jadi bukan memperbaiki alat. Kalau Siti tadi kan alat yang mau diperbaiki, tapi dia memperbaiki proses. Nah, termasuk apa yang disampaikan Pak Bos, tindakannya bagaimana, hipotesisnya, ya kan? Kalau Iya. sudah nampak nama prosesnya nanti menggunakan proses ini maka meningkatkan kemampuan berpikir siswa, ya kan? Iya, Pak. Kemudian yang ketiga untuk bagaimana mengukur kehandalan dari tindakan Siti itu, ya bolehlah menggunakan tes, gitu ya. Nah, melihat perbedaan hasil belajar di siklus pertama dengan siklus kedua. Oke. Nah, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya, jadi nanti kita diskusikan walaupun online kita tetap diskusi nanti. Dan Baik. terima kasih masukan Pak Dion, Pak Paus. Ya, sama-sama, Uh, Bro. dengan demikian mungkin tidak apa kalau kita tutup acara kita.